Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisya dengan NIM 0322089. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang implementasi strategi dari mata kuliah Manajemen Strategis. Apa sih implementasi strategi itu? Implementasi strategi merupakan tahap krusial dalam manajemen strategi, di mana rencananya dirubah menjadi tindakan nyata melalui fungsi-fungsi perusahaan seperti pemasaran, keuangan, R&D, dan sistem informasi. Proses ini juga melibatkan koordinasi sumber daya, pemantauan, dan adaptasi untuk mencapai tujuan bisnis. Yang pertama yaitu pada aspek pemasaran. Ada 3 aktivitas utama dalam aspek pemasaran. Yang pertama yaitu keterlibatan pelanggan via media sosial, di mana dalam aspek pemasaran ini kita sudah terjun pada dunia digital, yang tentu saja perusahaan pasti melakukan pemasaran di media sosial, di mana akun-akun media sosial ini seperti TikTok, Instagram, X, dan Facebook, kita bisa melakukan komunikasi 2 arah dengan pelanggan. Yang manfaatnya kita menjadi tahu kebutuhan pelanggan, apa yang diminati oleh pelanggan, dan adanya kecepatan respon baik pelanggan maupun dari perusahaan. Lalu yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar efektif dalam pemasaran merupakan kunci strategi pada tahap implementasi strategi bisnis, di mana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok konsumen yang homogen berdasarkan karakteristik serupa untuk memaksimalkan dampak promosi dan penjualan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber dayanya secara tepat guna menyesuaikan produk, harga, distribusi, dan komunikasi dengan kebutuhan segmen tertentu, sehingga mendukung pencapaian tujuan strategi secara keseluruhan. Lalu, yang ketiganya yaitu aktivitas positioning produk menggunakan perceptual map. Positioning produk menggunakan peta perseptual dalam pemasaran merupakan alat visual strategis pada tahap implementasi strategi untuk memetakan persepsi konsumen terhadap produk relatif terhadap pesaing. Pendekatan ini juga membantu perusahaan menentukan posisi unik produk di benak pelanggan berdasarkan atribut kunci, memastikan keselarasan dengan segmentasi pasar dan bauran pemasaran lainnya. Manfaatnya, perceptual map ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan strategi promosi, harga, dan distribusi agar produk menempati posisi ideal, menghindari persaingan langsung yang ketat, serta integrasi dengan memastikan fungsi-fungsi lain seperti R&D pengembangan produk yang selaras, sementara pemantauan berkala memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan persepsi konsumen. Lalu, dalam 3 aktivitas utama ini perlu untuk komunikasi 2 arah yang melibatkan dialog aktif di media sosial antara perusahaan dan konsumen, di mana pesan tidak hanya disampaikan tetapi juga didengar dan ditanggapi. Seperti tadi dijelaskan, kita bisa melakukan via DM atau live TikTok dan live IG ya, yang sekarang sedang terbiasa penjual dilakukan dalam pemasarannya. Dalam penerapan strategi pemasaran itu mendukung personalisasi kampanye berdasarkan masukan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan efektivitas promosi. Lalu pentingnya keterlibatan atau engagement. Engagement ini mengukur interaksi seperti like, komentar, share, dan diskusi yang menunjukkan keterlibatan audiens dengan konten. Strategi ini diterapkan manajer media sosial untuk memperkuat positioning produk, mengumpulkan wawasan pasar secara real time, dan mengintegrasikan dengan fungsi pemasaran lainnya seperti segmentasi.
Lalu ada kontrol publisitas negatif, di mana manajer media sosial bertanggung jawab menjaga sentimen, menanggapi keluhan dengan cepat untuk mengurangi krisis, dan mengubah narasi negatif menjadi peluang positif melalui transparansi. Proses ini memerlukan koordinasi dengan tim PR dan keuangan, memastikan kondisi strategi agar reputasi tetap terjaga selama implementasi. Lalu, bauran pemasaran pada produk, harga, tempat, dan promosi disesuaikan dengan segmentasi geografis, demografi, psikografi, dan perilaku untuk mencapai sasaran optimal dalam penerapan strategi pemasaran. Penyesuaian ini memastikan setiap elemen 4P relevan dengan karakteristik segmen spesifik, meningkatkan efisiensi sumber daya dan respon pelanggan selama pelaksanaan strategi bisnis. Yang pertama yaitu produk. Produk dikembangkan atau divariasi sesuai segmentasi seperti fitur ramah lingkungan untuk segmen psikografis atau ukuran keluarga untuk demografis. Lalu yang kedua yaitu harga. Harga ditentukan berdasarkan daya beli demografi. Misalnya elastisitas geografis dengan pemberian diskon di daerah pedesaan. Strateginya seperti bundling disesuaikan dengan perilaku pembeli loyal, memaksimalkan penargetan profitabilitas. Lalu yang ketiga yaitu distribusi atau tempat ya, place. Tempat ini dioptimalkan untuk akses segmen geografis dan perilaku untuk segmen yang sibuk. Hal ini memastikan ketersediaan produk sesuai preferensi psikografis seperti pengiriman cepat untuk pembeli impulsif. Lalu yang terakhir yaitu promosi. Promosi dirancang tepat sasaran seperti iklan Instagram untuk segmen demografi muda atau konten aspirasional untuk psikografis petualang. Komunikasi dua arah melalui media sosial yang menyatukan keterlibatan, menyesuaikan pesan dengan umpan balik perilaku untuk mengontrol reputasi. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Aspek keuangan ini pada implementasi strategi yang sukses membutuhkan sumber daya, termasuk salah satunya sumber daya keuangan berupa tambahan modal. Selain laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber modal dasar bagi suatu organisasi adalah utang dan penerbitan saham, yang memungkinkan pendanaan strategi proyek seperti ekspansi pemasaran atau pengembangan produk. Sumber modal internal seperti laba bersih dari operasi menyediakan dana organik yang stabil tanpa beban bunga, sementara penjualan aset non-esensial menghasilkan aliran kas cepat untuk kebutuhan mendesak. Keduanya mendukung implementasi tanpa meningkatkan leverage keuangan ideal untuk strategi konservasi. Lalu, utang sebagai sumber eksternalnya diperoleh melalui pinjaman bank atau obligasi, memberikan modal cepat dengan biaya bunga tetap, namun memerlukan jaminan dan kemampuan membayar tepat waktu. Dalam strategi implementasi ini cocok untuk investasi jangka pendek, seperti kampanye promosi yang ditargetkan dengan risiko peningkatan beban finansial jika arus kas terganggu. Lalu, penerbitan saham sebagai alternatif ini bisa menarik investor eksternal tanpa kewajiban pembayaran bunga, meski mengurangi kepemilikan manajemen. Sumber ini mendukung strategi jangka panjang seperti R&D atau distribusi ekspansi, memastikan likuiditas tinggi selama fase strategi adaptasi. Selanjutnya, biasanya dalam aspek keuangan ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode LIFO atau FIFO. Metode FIFO maupun LIFO itu hanya untuk perhitungan beban dan inventory, sedangkan untuk fisik barang selalu menggunakan mekanisme FIFO, yakni di mana barang pertama masuk harus dikeluarkan lebih dulu agar menghindari kerusakan. Lalu yang kedua yaitu metode IFO atau
Initial Public Offering, penawaran saham perdana yang dilakukan perusahaan secara terbuka kepada masyarakat luas untuk pertama kalinya di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu obligasi korporasi, yaitu surat utang jangka panjang yang diterbitkan perusahaan swasta maupun BUMN untuk galang dana langsung dari investor publik tanpa melalui bank sebagai perantara. Selanjutnya yaitu aspek R&D. Aspek R&D ini memainkan peran krusial untuk menciptakan produk yang sesuai kebutuhan pasar agar perusahaan menang dalam bersaing. R&D pula bertanggung jawab atas pengembangan dan perbaikan produk atau proses untuk dukung eksekusi strategi, di mana R&D ini fokusnya yaitu merubah rencana strategis menjadi inovasi nyata yang kompetitif. Tidak hanya itu, pendekatan R&D juga menerapkan strategi, yaitu menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru karena perusahaan akan memperoleh first mover advantage atau menjadi peniru inovatif dari produk yang sukses sehingga meminimalkan resiko dan biaya startup-nya. Selanjutnya yaitu pada sistem informasi manajemen atau biasa dikenal dengan SIM. Sistem informasi manajemen yang efektif menjadi kunci utama membedakan perusahaan sukses dalam menerapkan strategi bisnis. SIM juga menyediakan data akurat dan cepat untuk formulasi strategi, sehingga mempercepat dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, SIM juga memfasilitasi proses manajemen strategi dengan informasi lengkap dari berbagai sumber, mengurangi ketidakpastian. Ia juga menekan biaya operasional melalui integrasi, seperti sistem terhubung dengan supplier untuk kendala yang mengguncangnya. Kesimpulannya, yaitu implementasi strategi perusahaan mencakup pada fungsi pemasaran, keuangan, R&D, dan sistem informasi manajemen yang efektif. Di mana aspek pemasaran fokusnya pada keterlibatan pelanggan via media sosial, segmentasi pasar yang efektif, serta positioning produk melalui perceptual map yang untuk unggul dari kompetitor. Lalu bagian aspek keuangannya memutuskan sumber modal, hutang atau saham, sewa atau beli aset, rasio dividen, metode inventory seperti LIFO atau PIPO, masa piutang, diskon, dan cadangan kas. Dan R&D mengembangkan produk via perbaikan proses atau produknya dengan riset dasar atau terapan, pimpin atau ikut tren R&D, serta anggaran rendah baik internal maupun eksternal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.